warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, di musim yang sekarang ini kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita, karena supaya kita tetap bisa terus beraktivitas ya. Maka teratur, olahraga teratur, banyak minum air putih, dan tentunya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan ya, kesehatan lahir maupun batin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dengan tujuannya apa ya, berdoa dulu? Iya, supaya kita diberi kemudahan, kelancaran di awal pembelajaran sampai akhir. Kita diberi kemudahan, kelancaran, kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Yuk, berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai juga, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Baik ya, semuanya sudah masuk, sudah lengkap. Dan sekarang kita akan masuk di bab kejayaan para ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah. Kenapa sih kita mempelajari tentang ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Itu kan sudah lalu. Nah, supaya kalian dapat mengetahui kejayaan para ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah, kita bisa tahu siapa para tokohnya, peranannya sebagai apa, biografinya seperti apa, dan dengan hal itu kita bisa mengambil nilai-nilai Islam, perjuangan para ilmuwan muslim, dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dan dengan hal tersebut, kalian semua bisa menjalankan dan bisa melaksanakan sikap yang lebih produktif serta inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum saya menerangkan mengenai ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, kalian baca terlebih dahulu. Saya beri waktu selama 15 menit. Nanti setelah kalian pahami dan kalian baca, nanti saya akan terangkan. Baik, sekarang silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah selesai ya waktunya, 15 menit. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama nih, ilmuwan Daulah pada masa Daulah Abbasiyah ada berapa? Benar sekali, ada 4. Iya, ada ilmuwan di bidang kedokteran, kemudian ada ilmuwan apalagi? Ya benar, kimia, ilmuwan filsafat Islam, yang terakhir ya ilmuwan astronomi. Sekarang kita mulai dari ilmuwan kedokteran atau ilmuwan di bidang kedokteran. Ada siapa saja? Benar, ada Ali At-Tabari, ada Ar-Razi, dan juga ada Ibnu Sina. Yang pertama nih, kita mengenal biografi mengenai Ali At-Tabari, yang memiliki nama lengkap siapa? Ya, Ali Ibnu Robban At-Tabari, lahir tahun 1838. Ayahnya beliau merupakan seorang dokter dan juga penulis kaligrafi yang hebat. Nah, dari ayahnya ini, Ali At-Tabari belajar pertama kali tentang ilmu kedokteran. Nah, Ali At-Tabari tidak hanya tahu saja atau tidak hanya ahli di bidang ilmu kedokteran saja, melainkan juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan juga sastra. Jadi tidak hanya satu saja ya. Sudah ada itu semua, beliau juga tak kalah dari mahir dalam berbahasa Arab ya. Sudah dikuasai dalam bidang kedokteran,
ahli juga di bidang astronomi, matematika, terus apalagi sastra, dan beliau mahir juga dalam berbahasa Arab. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan yang pertama yang menulis ensiklopedi kesehatan atau Firdaus Al-Hikmah. Nah, karyanya At-Tabari yaitu Firdaus Al-Hikmah bin Abdullah dan juga Hifdus Sihah. Baik, nah selanjutnya ada siapa lagi ilmuwan selanjutnya? Ya benar, ada Ar-Razi. Siapa itu Ar-Razi? Iya, ilmuwan dahulu penemu penyakit cacar air dan juga darah tinggi. Memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit yang besar yang beliau dirikan sendiri. Dan Ar-Razi merupakan seorang penulis yang produktif. Di semasa hidupnya, beliau menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Jadi kurang lebih sekitar 200 karya ilmiah ya yang sudah ditulis beliau. Nah, Ar-Razi ini adalah murid yang terkenal dari Ali At-Tabari. Jadi Ali At-Tabari itu gurunya Ar-Razi dan Ar-Razi muridnya Ali At-Tabari. Dan beliau Ali At-Tabari dan juga Ar-Razi sama-sama terkenal dalam bidang ilmu kedokteran. Nah, setelah penemuan penyakit cacar itu, kemudian Ar-Razi menjadi sangat terkenal dan juga memiliki pengaruh besar dalam pengobatan cacar itu sendiri. Nah, salah satu penemuan Ar-Razi yang berguna di dalam medis yaitu diagnosa hipertensia. Jadi Ar-Razi seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi atau darah tinggi. Metode pengobatannya itu juga khas. Kalau seperti yang sekarang itu seperti akupuntur yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya ilmuwan di bidang kedokteran ada siapa lagi? Iya, Ibnu Sina, benar sekali. Ibnu Sina atau di barat dikenal dengan sebutan Avicenna. Nah, nama lengkapnya yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Nah, orang Arab memberinya gelar Syekh Hurais yang berarti pemimpin orang terpelajar. Beliau ini dianugerahi kemampuan yang luar biasa, sangat pintar untuk menyerap ilmu dan juga memelihara pengetahuan. Nah, Ibnu Sina ini tidak hanya menguasai bidang di dalam kedokteran saja, namun juga memiliki penguasaan ilmu di bidang baik pengetahuan tentang Al-Quran, ilmu agama seperti ilmu agama, kemudian ilmu umum yang lainnya seperti matematika juga sama seperti At-Tabari ya. Kemudian logika, fisika, geometri, astronomi, dan metafisika. Ibnu Sina memiliki pandangan bahwa gerakan tubuh, udara, kemudian makanan, minuman, temperatur, polusi udara memiliki pengaruh terhadap kesehatan manusia. Dan itu yang terjadi pada kesehatan manusia yang saat ini ya. Nah, karyanya Ibnu Sina yaitu Al-Qur'an Fiktif. Kemudian ada apa lagi? Ya betul, ada Asy-Syifa. Selanjutnya ilmuwan di bidang filsafat Islam. Filsafat merupakan suatu kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Nah, ilmuwan filsafat Islam yang pertama ada siapa? Ya, ada Al-Kindi, filosof muslim pertama yang memiliki nama lengkap yaitu Abi Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Dia adalah seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 401 Masehi, menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada 873 Masehi. Al-Kindi merupakan orang Islam yang pertama yang mempelajari tentang ilmu filsafat, dan kemudian beliau dikenal sebagai seorang filosof muslim yang pertama. Nah, Al-Kindi
merupakan keturunan asli Arab dan kemudian diberi gelar filosof Arab. Dan jadi filsafat bertujuan untuk mempertebal keimanan dalam beragama dan juga merupakan salah satu dari kebudayaan Islam. Dan karya filsafatnya yaitu Risalah fi Madhal al-Mantiq bil Istifa al-Qawi, sebuah pengantar lengkap logika. Baik, yang selanjutnya ilmuwan filsafat Islam ada Al-Ghazali atau biasa disebut Hujatul Islam. Kenapa disebut Hujatul Islam? Beliau bergelar Hujatul Islam yang memiliki arti orang yang memiliki kewenangan atas Islam. Beliau yang bernama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Gurunya Al-Ghazali yaitu Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nidamiyah. Nah, yang perlu kalian ketahui, di dunia barat Islam, Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazal. Ya, beliau juga seorang pemikir, teolog, filosof, dan sufi termasyhur di sepanjang sejarah Islam. Dan beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan juga taat beragama. Karyanya Imam Al-Ghazali diantaranya yang terkenal yaitu Tahafutut Falasifah, mengenai kerancuan filsafat yang membahas tentang filsafat juga. Kemudian ada Ihya Ulumuddin yang biasanya dibuat ngaji ya, dibuat maknani biasanya. Kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa dan yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya dan juga mendidik hati. Ini yang paling terkenal ini ya, yang Ihya Ulumuddin ini. Nah, Imam Al-Ghazali ini memiliki karakter yaitu tekun, rajin, teliti dan juga cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu yang beliau kuasai. Nah, ini yang juga harusnya kita contoh ya, yang kita contoh. Kita tekun dalam belajar, beribadah. Jadi seimbang antara ikhtiar kita dan juga doa kita. Ada siapa lagi yang terakhir? Ilmuwan filsafat? Iya, ada Ibnu Maskawai. Yang memiliki nama lengkap siapa? Benar, Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Beliau merupakan sosok ilmuwan muslim yang bergerak di bidang filsafat Islam. Ibnu Maskawai selain ahli di bidang filsafat, beliau juga seorang penyair, kemudian ahli ilmu kimia, kemudian moralis. Namun lebih terkenalnya ke filosof ya, lebih terkenalnya sebagai ahli sejarah dan juga filsafat. Nah, karya-karyanya yaitu Tahdhibul Akhlaq wa Tafsirul A'an, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian ada Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan juga akhlak. Ya, ada juga Jabidan Hirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Ya, yang selanjutnya ada siapa lagi? Ilmuwan kedokteran sudah, ilmuwan filsafat sudah, kemudian ada ilmuwan kimia. Siapa ilmuwan kimia? Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmuwan muslim. Iya, Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Dan di dunia barat, dunia barat menyebutnya dengan Geber ya. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu menuntut ilmu pada putra mahkota Daulah Umayyah, Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Sadiq. Karena pada zaman dulu, pada zaman Daulah Abbasiyah, beliau menguasai ilmu kimia, dan penguasaan tentang ilmu kimia tadi membawa beliau menjadi seorang ahli kimia yang
karyanya, bukunya yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia, yaitu seperti Al-Rahmah ya, kemudian ada Al-Tajmi, kemudian ada Al-Zibak Al-Syarqi. Setelah ilmu kimia, kita langsung ke ilmu astronomi, ilmuwan ya, maaf, ilmuwan. Dan terakhir yaitu karyanya apa? Ya, karyanya Al-Jabar, karya Al-Jabarnya yaitu disebut Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitabnya memuat tentang apa? Isinya tentang apa? Betul, tentang cara menghitung melalui penjajaran dan jawaban palsu atau rules of false position atau regular path. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan mengenai ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Baik, tidak ada yang bertanya? Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, selanjutnya sekarang tolong kalian keluarkan satu lembar kertas. Baik, tugasnya yaitu coba kalian cari karya-karyanya ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, kalian cari sebanyak-banyaknya ya. Baik, sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Baik, ini sudah saya nilai semuanya. Sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya kita harus menghargai karya-karya para ilmuwan Islam pada masa dahulu, pada masa Daulah Abbasiyah, dan ya betapa hebatnya mereka di astronomi. Ada siapa? Ya, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau biasa disebut dengan Al-Khwarizmi. Beliau di masa pemerintah Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi merupakan tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer atau pengamat dalam bidang astronomi. Dan sebagai seorang pemikir Islam terbesar, beliau mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan yang lainnya. Nah, perannya Al-Khwarizmi dalam ilmu astronomi dan juga matematika sangat besar. Beliau juga menyusun tabel astronomi tertua. Kemudian beliau juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Seperti yang kalian pelajari ya di matematika ya, aljabar. Ya, telah menghasilkan karya-karya yang besar dan juga bermanfaat sampai sekarang. Kenapa sih Bu orang zaman ilmuwan pada masa itu bisa pintar, bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, yang bermanfaat sampai sekarang? Karena ketekunan mereka dalam mencari ilmu. Mereka tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu, dan dari kecil sudah diajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Jadi mereka tidak pernah lelah ya untuk belajar atau untuk menimba ilmu di mana. Dan semoga kita juga bisa seperti mereka, dan dengan cara kita terus belajar dan tidak berhenti dimanapun ya, tetap berjuang, sabar, karena belajar itu kuncinya juga sabar ya. Jadi kalian bisa jadi ilmuwan, bisa juga. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, semoga segera terwujud ya, segera terpenuhi. Dengan kunci tetap berdoa dan juga tetap belajar dimanapun kalian berada. Baik, sekian untuk pagi hari ini, materi pagi hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini bermanfaat dunia dan akhirat ya.